Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita akan kembali melanjutkan pelajaran kita, pelajaran fikih, yang mana kita masih pada pembahasan bab haji dan umroh di sub pembahasan sifat haji. Ya, sekarang kalian bisa buka halaman 37 ya. Kita masuk pada pembahasan a'malu lailatul ashir min dzulhijjah, ai lailati Muzdalifah. Amalan malam tanggal 9 Zulhijjah atau malam Muzdalifah. Jadi kita akan membahas amalan haji apa saja yang dilakukan oleh para jemaah haji pada malam tanggal 9 Zulhijjah. Pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas tentang amalan pada tanggal 9 Zulhijjah, yaitu amalan pada hari Arafah, ya, yang mana di sana terdapat ibadah yang sangat besar pada ibadah haji, yaitu wukuf, yang mana wukuf di Arafah ini merupakan rukun dari ibadah haji. Barang siapa yang enggak wukuf di Arafah, maka hajinya tidak sah. Sekarang kita akan membahas pelajaran tentang amalan-amalan yang dilakukan oleh para jemaah haji pada malam tanggal 9 Zulhijjah atau malam Muzdalifah. Nah, apabila matahari telah terbenam pada tanggal 9 Zulhijjah, maka para jemaah haji bergegas menuju Muzdalifah. Ya. Jadi apabila matahari telah terbenam pada tanggal 9 Zulhijjah, maka para jemaah haji segera bergegas langsung pergi menuju Muzdalifah. Suatu tempat namanya Muzdalifah. Para jemaah haji pergi ke sana. Tidak boleh pergi dari Arafah sebelum matahari tenggelam. Ya, jadi pada tanggal 9 Zulhijjah ini dari siang, ya, habis zuhur, habis kita mengerjakan sholat zuhur dan asar, dilakukan secara jamak dan qashar di waktu zuhur, ya. Kemudian para jemaah ibadah haji mereka melaksanakan ibadah wukuf di Arafah dari ba'da zuhur sampai nanti tenggelamnya matahari, sampai terbenamnya matahari pada tanggal 9 Zulhijjah. Nah, ketika matahari telah terbenam, maka para jemaah haji segera bergegas menuju Muzdalifah. Ya, Muzdalifah nggak jauh dari Arafah, ya. Akan tapi tidak boleh pergi dari Arafah sebelum matahari tenggelam, ya. Jadi kalau mau pergi dari Arafah, matahari tenggelam dulu, tunggu matahari tenggelam dulu. Nah, kita akan masuk amalan-amalan yang disunahkan ketika malam-malam tanggal 9 Zulhijjah. Yang pertama, disunahkan bagi para jamaah haji meninggalkan Arafah dengan bertalbiyah dan berzikir, ya. Yusannu lil haji fi insirafihi min Arafata ay yakuna mulabbiyan dzakiran lillahi jalla wa ala. Jadi disunahkan bagi para jemaah haji ketika mereka meninggalkan Arafah menuju Muzdalifah sambil mengucapkan talbiyah, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, sampai habis, ya. Itu terus sampai nanti nyampe ke Muzdalifah dari Arafah, ya. Itu sunnah yang pertama. Kemudian yang kedua, yusannu lil haji ayyamsya bisakinatin wa waqarin. Disunahkan bagi para jamaah haji untuk berjalan dengan tenang, ya. Jadi jalan dari Arafah menuju Muzdalifah jalannya santai aja, ya. Jalannya perlahan-lahan, pelan-pelan, jangan terburu-buru, apalagi jangan lari-lari. Capek nanti, ya. Karena dari habis zuhur, ya, wukuf di Arafah tuh capek, 6 jam kira-kira, ya, wukuf di Arafah. Nah, setelah itu berjalan dengan tenang saja menuju Muzdalifah. Kemudian selanjutnya, idza wasala al-hajju ila Muzdalifah badara bi salatil maghribi wal isya jam'an wa qasran lil isya'i bi adzanin wa iqamatain. Apabila para jamaah haji telah sampai Muzdalifah, ya, tadi kan jalan tuh dari Arafah menuju Muzdalifah, para jemaah haji segera mereka langsung untuk menunaikan sholat maghrib dan isya secara jamak dan qashar.
dengan 1 adzan dan 2 iqamah. Ini seperti amalan pada tanggal 9 Zulhijjah ya. Sebelum wukuf di Arafah, melaksanakan ibadah sholat zuhur dan asar dengan apa? Dengan jamak qashar ya, dengan 1 adzan dan 2 iqamah di waktu zuhur. Nah, kalau ini mengerjakan sholat maghrib dan isya secara jamak dan qashar dengan 1 adzan dan 2 iqamah di waktu maghrib ya. Jamak qashar itu maksudnya udah jelasin kemarin, sholat maghrib dan isya digabung dalam satu waktu. Maghribnya 3 rakaat dan isyanya 2 rakaat karena qashar. Kalau qashar ini diringkas. Jadi yang bisa diringkas isyanya doang. Kalau maghrib 3 rakaat nggak bisa diringkas. Dengan 1 adzan dan 2 iqamah. Jadi adzannya cukup sekali buat adzan maghrib dan iqamahnya 2 kali. Iqamah buat maghrib, dan ketika setelah selesai sholat maghrib kemudian qomat lagi untuk menunaikan sholat isya secara jamak qashar. Nah, kemudian yang selanjutnya, yabitu lailatahu hadhihi fi Muzdalifah wa yabqa biha ila salatil fajr. Para jemaah haji bermalam di Muzdalifah pada malam itu dan tetap di sana sampai sholat subuh. Nah, jadi setelah melaksanakan ibadah wukuf, sholat maghrib, isya secara jamak dan qashar, kemudian para jemaah haji bermalam di sana, nginep di Muzdalifah, ya, istirahat di situ dan tetap di Muzdalifah sampai sholat subuh nanti. Nah, kemudian lanjutnya, yusallil fajra mubakkiran idza dakhala waqtaha, thumma yabqa fi dzikrin wa du'ain mustaqbilal qiblah ila ayusfira jiddan, ya. Kemudian sholat subuh dengan segera ketika masuk waktunya. Jadi udah masuk waktu subuh pada paginya tanggal 10, kemudian tetap di sana tuh sambil berzikir dan berdoa dengan menghadap kiblat. Jadi nunggu matahari naik sedikit, tunggu subuh tuh terang sedikit, baru nanti berangkat lagi ke amalan selanjutnya. Nah, itu adalah amalan haji pada tanggal 9, pada malam tanggal 9 Zulhijjah. Nah, kita sekarang masuk pada pembahasan selanjutnya. Silakan buka halaman 38. Ya. Buka halaman 38. A'malul yaumil ashir min Dzulhijjah, yakni yaumil Id atau yaumin Nahr. Amalan tanggal 10 Zulhijjah, itu hari Idul Adha, ya. Jadi para jemaah haji ketika hari Idul Adha, mereka semua tetap melaksanakan ibadah haji, sementara kita, ya, yang tidak menunaikan ibadah haji, yang berada di luar kota Mekah dan di luar negeri-negeri Arab, ya, semuanya melaksanakan atau merayakan hari raya Idul Adha. Mereka semua makan, bersenang-senang pada hari Idul Adha seperti kita merayakan hari raya Idul Fitri, ya. Sementara para jemaah haji, mereka tetap melanjutkan perjalanan, melanjutkan ibadah-ibadah mereka, yang mana pada tanggal 10 Zulhijjah ini amalannya lumayan banyak, ya, dan lumayan capek, ya. Sekarang kita akan masuk pada pembahasan tentang amalan tanggal 10 Zulhijjah, hari Idul Adha. Disunahkan kepada para jemaah haji untuk bergegas menuju Mina dari Muzdalifah apabila subuh telah terang. Jadi tadi kan kita udah bahas, ya, setelah malam di Muzdalifah pada malam tanggal 9 Zulhijjah, kemudian nunggu sampai subuh, nunggu sampai pagi, sholat subuh, kemudian zikir, hadap kiblat, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika sudah mulai terang sedikit subuhnya, mereka berangkat lagi dari Muzdalifah menuju Mina. Nggak jauh juga tempatnya, ya. Sebelum syuruk, ya, sebelum terbitnya matahari pada hari Id. Jadi kalau habis subuh, sholat subuh, ya, kan kadang kalau jarak dari setelah sholat subuh ke waktu syuruk, waktu terbitnya matahari itu sekitar hampir 1 jam, ya, atau 45 menit, ya. Jadi sebelum waktu syuruk, sebelum terbitnya matahari, para jemaah haji berjalan dari Muzdalifah menuju Mina. Dan disunahkan pula bertalbiyah ketika di perjalanan menuju Mina, ya, tetap bertalbiyah juga disunahkan. Baca labbaik Allahumma labbaik sampai habis, sampai menuju Mina. Nah, berikut adalah amalan-amalan pada hari Idul Adha. Jadi amalan pada tanggal 10 Zulhijjah, amalan haji. Yang pertama, ramyu jamratil aqabah, melempar jumrah Aqabah.
Kemudian yang kedua, an-nahru, menyembelih hewan kurban. Yang ketiga, al-halqu awit taqsiru, menggundul atau memendekkan rambut. Yang keempat, tawaful ifadah, tawaf ifadah. Yang kelima, as-sa'yu, sa'i. Ya, kita akan menjelaskannya satu persatu. Yang mana ini lima-limanya ini dilakukan pada tanggal 10 Zulhijjah. Bayangkan ya, kalau tanggal 9 ibadahnya capeknya cuma apa? Wukuf doang ya. Meskipun itu juga sangat capek, tapi cuma satu aja. Kalau tanggal 10 Zulhijjah ibadahnya banyak, ada 5. Nah, kita masuk satu per satu. Silakan, masih di halaman 38. Yang nomor 1, Romyu Jamaratil Aqobah. Awalan, Romyu Jamaratil Aqobah, melempar jumroh Aqobah. Nah, ini maksudnya melempar jumroh Aqobah merupakan amalan pertama yang dilakukan jamaah haji pada tanggal 10 Zulhijjah. Jadi dari 5 ibadah tadi, yang paling pertama dilakukan adalah ini, Romyu Jamaratil Aqobah, ya. Melempar jumroh Aqobah. Yang mana ini merupakan amalan pertama yang dilakukan jemaah haji pada tanggal 10 Zulhijjah. Nah, apabila jemaah haji telah sampai ke Mina, maka disunahkan untuk segera melempar jumroh Aqobah yang dinamakan ini jumroh kubro, ya. Ini kita melempar jumroh ini bukan tanggal 10 aja, ya. Nanti di tanggal-tanggal berikutnya masih ada perbuatan ini ya. Nah, ini melempar jumroh kubro, ya, jumroh Aqobah, jumroh kubro ini pada tanggal 10 Zulhijjah, amalan pertama yang dilakukan pada tanggal 10 Zulhijjah, yaitu melempar jumroh Aqobah kubro. Nah, kita masuk pada penjelasan mengenai melempar jumroh. Ini, sini ada beberapa. Pertama, idza wasalal hajju jamratul Aqobah qata'at talbiyah. Apabila telah sampai di Mina, maka jemaah haji berhenti bertalbiyah. Kita udah bahas ini ya. Kita udah bahas di pembahasan talbiyah. Jadi kalau bagi orang yang menaikkan ibadah haji, mereka mulai talbiyahnya ketika setelah memakai pakaian ihram dan berhenti ketika apa? Melempar jumroh Aqobah kubro. Ya, jadi udah nggak baca talbiyah lagi, udah berhenti pada sebelum melempar jumroh Aqobah di Mina. Kemudian yang kedua, yarmil jamrah biyadihil yumna bisabbi hasayatin wahidah yarfa'u bidzalika yadah wa yukabbiru ma'a kulli hasah. Melempar jumrah dengan tangan kanan dengan 7 kali lemparan dan bertakbir di setiap lemparan. Ya, jadi kita melempar, yang dilempar ini batu ya, batunya batu kecil seperti kerikil, batu yang kita maksudnya kalau orang-orang dulu tuh lempar buat lempar hewan. Bukan batu bata, batu batako atau batu-batu besar, batu kali, bukan begitu. Tapi batunya batu yang kecil, ya, batunya kecil. Itu dilempar, ya. Lemparnya kita dengan tangan kanan, menggunakan tangan kanan dengan 7 kali lemparan. Lemparan 7 kali. Dan bertakbir di setiap lemparan. Takbir di lemparan pertama, lempar batu, Allahu Akbar. Kedua, Allahu Akbar. 3, Allahu Akbar sampai habis, sampai 7 kali Allahu Akbar ya, bertakbir. Kemudian selanjutnya, al-wajibu antus kitol jamarat fil haudil mukhassas lirrammi walaisal murad ayarmiyal jidaru syakhis. Jadi lemparannya harus jatuh ke tempat yang telah ditentukan oleh pemerintah setempat. Ya, jadi di Saudi sana udah ditentukan gitu. Jadi kayak kita kemarin juga wukuf, pembahasan wukuf, bahwasanya tempat di Arafah itu udah dikasih batas-batas nih, wukufnya sampai mana aja. Nah, sekarang juga ketika melempar jumrah Aqobah kubro dikasih batasan atau dikasih petunjuk. Jadi ngelemparnya ke situ, ke titik situ, ya. Harus saat jatuh ke tempat itu. Kalau nggak jatuh ke situ, diulang lemparnya. Kemudian selanjutnya, dibolehkan melempar jumroh dari arah mana saja ya, boleh dari mana aja, yang penting jatuh ke tempat itu. Yang paling mudah dengan menghadap tempat pelemparan dan posisi Mina di sebelah kanan pelempar dan Makkah di sebelah kirinya ya. Jadi maksudnya posisi yang paling mudah itu kita berada tepat di depan tempat melempar jumroh itu,
Sedangkan tempat Mina, maksudnya daerah Mina berada di kanan kita. Dan di kiri kita itu adalah Mekah ya. Kemudian yang terakhir, dibolehkan untuk mengakhirkan melempar jumroh sampai sore atau malam apabila ramai. Ini dibolehkan ya, nggak disunahkan. Jadi kalau misalnya di Mina tuh masih ramai, ya masih banyak orang, kita dibolehkan untuk mengakhirkan melempar jumroh Aqobah sore atau malam ya. Jangan sampai pernah beberapa tahun lalu kejadian yang di Mina ya, ketika mau melempar jumroh Aqobah, ini beberapa tahun lalu terjadi, para jemaah haji mereka berdesak-desakan untuk melempar jumroh ya. Jangan sampai ini. Kalau memang kondisinya sangat ramai sekali, maka dibolehkan untuk mengakhirkan melempar jumrohnya sampai sore atau malam. Nah, ini pembahasan tentang amalan pertama pada tanggal 10 Zulhijjah, yaitu melempar jumroh Aqobah. Kita masuk pada yang kedua, menyembelih hewan kurban ya. Nah, apabila telah melempar jumroh dan ia membawa hewan kurban, maka disunahkan untuk segera menyembelihnya ya. Ini bagi orang yang haji dengan metode apa? Haji kiron. Haji kiron dia haji membawa apa? Membawa hadiu, membawa sembelihan ya, membawa hewan kurban dari negaranya ya. Jadi ketika dia telah melempar jumroh dan ia membawa hewan kurban, maka disunahkan untuk segera menyembelihnya, disembelih. Kemudian memakannya dan berikan kepada orang-orang miskin. Nah, itu tentang amalan kedua pada tanggal 10 Zulhijjah, menyembelih hewan kurban. Lanjut, yang ketiga ya, salisan al-halqu aw taksir, menggundul atau memendekkan rambut. Nah, setelah menyembelih hewan kurban, kemudian menggundul kepala atau memendekkan rambut. Menggundul kepala lebih utama dibandingkan memendekkan saja. Ini udah kita bahas dulu ya di pembahasan sifat umroh, tentang Rasulullah SAW mendoakan orang yang menggundul kepala pada ibadah haji atau umroh dengan 3 kali. Sementara orang yang memendekkan rambut cuma sekali aja diwariskan Nabi SAW. Adapun wanita cukup memendekkan rambutnya dengan memotong beberapa helai saja. Itu amalan ketiga pada tanggal 10 Zulhijjah, yaitu menggundul atau memendekkan rambut. Kita lanjut lagi pembahasan selanjutnya. Yang keempat, tawaful ifadah. Tawaf ifadah. Nah, setelah menggundul rambut, disunnahkan untuk melepaskan pakaian ihramnya ya. Jadi kita boleh melepaskan pakaian ihramnya setelah al-halq, setelah kita gundul rambut kita. Kemudian membersihkan badannya dan memakai wewangian. Jadi boleh dibersihin badannya, boleh mandi dan pakai minyak wangi boleh. Lalu keluar lagi menuju Masjidil Haram untuk melaksanakan tawaf ifadah ya. Intinya ini sama-sama tawaf, tapi beda pengertiannya aja, yakni tawaf haji. Ya, kalau dulu ketika maksudnya tawaf yang kita pertama kali lakukan ketika datang menuju Mekah itu adalah tawaf kudum, tawaf kedatangan ya. Kalau tawaf ifadah ini tawaf haji, dinamakan juga tawaf ziarah. Yang mana tawaf ini seperti tawaf-tawaf sebelumnya yang telah dijelaskan pada sifat umroh. Akan tapi pada tawaf ini tanpa ittiba. Jadi nggak usah bahu kanan itu nggak usah terbuka kan. Kalau ittiba itu bahu kanannya terbuka kayak kita pakaian mau haji atau umroh, dan nggak perlu berlari kecil. Kemudian sholat di belakang makom Ibrahim 2 rakaat. Ini tentang tawaf ifadah, amalan keempat pada tanggal 10 Zulhijjah. Kemudian kita masuk pada amalan yang terakhir, amalan kelima pada tanggal 10 Zulhijjah, yaitu sa'i. Setelah melakukan tawaf, maka para jemaah haji segera menuju tempat sa'i untuk melakukan ibadah sa'i. Apabila dia melaksanakan ibadah haji tamattu', maka ia wajib sa'i. Sedangkan apabila dia melaksanakan ibadah haji qiran atau ifrad, ia telah sa'i setelah tawaf kudum, yaitu setelah datang pertama kali ke Mekah, maka tidak wajib baginya untuk sa'i ya. Jadi sa'i ini kita sudah bahas juga, sa'i itu berlari kecil dari bukit Sofa menuju Marwah, ya 7 kali, dan kita udah bahas. Silakan nanti kalian lihat lagi pembahasan sifat umroh di pembahasan sa'i ya. Kalau mau lebih panjang lagi dan lebih rinci lagi. Jadi sa'i ini dilakukan bagi kalau orang yang menunaikan ibadah hajinya tamattu, kan ibadah haji itu ada 3, kita pernah jelaskan juga, tamattu, qiran, sama ifrad.
Nah, kalau dia ibadah hajinya tamattu, maka ia wajib sa'i. Karena tamattu itu kan bareng ya, ngerjain ibadah haji sama umrah bareng-bareng. Nah, apabila dia melaksanakan ibadah haji qiran atau ifrad, maka ia telah sa'i setelah tawaf kudum. Setelah datang pertama kali ke Mekah, maka tidak wajib baginya untuk sa'i ya. Nah, itu adalah diantara amalan-amalan tanggal 10 Zulhijjah, yaitu hari Idul Adha bagi para ibadah haji. Yang mana di situ ada 5 tadi kita bahas ya. Yang pertama melempar jumroh Aqobah ya, kemudian yang kedua menyembelih hewan kurban, 3 menggundul kepala atau memendekkan rambut, yang keempat tawaf ifadah, yang kelima sa'i. Nah, itu diantara 5 amalan para ibadah haji tanggal 10 Zulhijjah. Yang mana amalan-amalan kelima amalan ini disunnahkan untuk mengerjakannya apa? Secara tertib, secara berurutan. Kan tadi udah dijelasin nomor 1-nya apa, 2-nya apa, 3-nya apa, 4-nya apa, 5-nya apa. Nah, disunnahkan oleh Rasulullah SAW agar kita melaksanakan ibadah-ibadah ini dengan berurutan ya. Akan tapi dibolehkan kita mengerjakannya dengan apa? Ngacak. Maksudnya kayak tadi kita nggak sempet, maksudnya ngelempar jumroh Aqobah karena rame, kita langsung lengkap dulu aja ke menyembelih hewan kurban, itu boleh. Nah, tapi disunahkannya yang lebih sunnah, lebih afdol, lebih utama mengerjakan amalan-amalan ini pada tanggal 10 Zulhijjah dengan berurutan ya. Sesuai hadis Abdullah bin Amr bin Al-As yang mana Rasulullah SAW ketika ditanya tentang suatu amalan, ma suila an syai'in qaddima wala akhira fi hadzal yaum illa qala ifwal wala haraj ya. Jadi ketika para sahabat tuh maksudnya Nabi Muhammad SAW ditanya oleh para sahabat tentang amalan pada hari ini, boleh enggak kita kedepankan atau akhirkan pada ibadah pada tanggal 10 Zulhijjah ini? Apa kata Nabi? If'al wala haraj, kerjakan, nggak ada larangan gitu. Terserah kalian, boleh mau ini dulu, itu dulu boleh. Akan tapi lebih baik kita mengikuti sunnah Rasulullah SAW, yaitu dengan tertib, dengan berurutan. Ya, mungkin sampai sini saja dulu materi tentang amalan pada tanggal malam 9 Zulhijjah dan amalan tanggal 10 Zulhijjah yang kita bahas ya. Malam Muzdalifah dan amalan-amalan para ibadah haji, para jemaah haji pada hari Idul Adha. Insyaallah pada pertemuan-pertemuan berikutnya ya, kita akan membahas lagi amalan ibadah haji pada tanggal 11, 12 dan 13, yang mana ini kan kita udah bahas di awal bab haji dan umroh bahwasannya ibadah haji itu cuman berapa hari doang, cuman dari tanggal 8 hari Tarwiyah, 9 hari Arafah, 10 hari Idul Adha, 11, 12, 13. Berapa hari itu? 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ada 6 hari aja. Nah, ibadahnya cuma 6 hari. Ya. Tanggal 11, 12, 13 tuh hari tasyrik, ya. Jadi cuma 6 hari aja itu kita fokus ibadah haji dan umroh, ya. Khususnya haji, ya. Mungkin sampai sini saja dulu materi yang bisa saya sampaikan. Apabila ada pertanyaan ya atau ada yang kurang jelas, bisa kalian tanyakan di kolom komentar atau bisa kalian ulang-ulang lagi video ini ya, karena ini sifatnya video pembelajaran. Jadi kalian bisa ulang-ulang lagi sampai paham, atau kalau nggak paham-paham juga bisa tanya kepada saya. Insyaallah subhanahu wa ta'ala saya akan menjawabnya. Wassalamualaikum Muhammadin wa ala alihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.